Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahmi Amarudin Makmu. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas penerapan manajemen dan Smart ASN. Agar lebih mudah dalam memahami paparan, sudah saya bagi menjadi beberapa poin outline. Yang pertama ada identifikasi isu, lalu ada deskripsi isu, ada tapisan isu, dan analisis isu. Jadi Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran di bidang operasi dan pemeliharaan, pembiayaan pembinaan, pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria penyusunan rencana penyediaan air prediktif, dan pelaksanaan verifikasi alokasi air, dan masih banyak lagi. Namun selain itu ada juga pembiayaan penanggulangan bencana serta fasilitasi dan koordinasi pemantauan posko bencana, penyusunan laporan kinerja, dan pengelolaan data kinerja operasi dan pemeliharaan. Jadi di sini ada tiga isu yang saya temukan. Yang pertama ada koordinasi dengan sistem yang masih konvensional. Lalu isu kedua adalah SOP Posko PBSDA atau Posko Penanggulangan Bencana SDA masih belum tersusun secara formal. Dan yang ketiga adalah kesulitan mendata siapa saja yang sedang dinas, izin, maupun WFO. Deskripsi isu. Untuk isu pertama, proses koordinasi dan penyampaian disposisi antara eselon 2, eselon 3, ketua tim, dan staf masih dilakukan menggunakan printout paper dan tatap muka. Hal ini mengakibatkan pembengkakan pengadaan ATK, terutama tinta printer dan kertas A4. Di samping itu, proses koordinasi secara konvensional juga menghambat kinerja karena apabila yang bersangkutan tidak ada di ruangan dan sedang tidak menggunakan ponsel untuk membuka WhatsApp, proses koordinasi tidak dapat dilakukan. Terdapat juga potensi data yang tidak sinkron dan kurangnya responsivitas saat kondisi darurat. Sedangkan dari Kementerian PU sudah menyediakan Microsoft Teams dan Outlook untuk proses koordinasi yang lebih mudah. Yang kedua adalah isu terkait SOP Posko PBSDA yang belum tersusun secara formal. Pos Komando Penanggulangan Bencana SDA atau Posko PBSDA merupakan salah satu subdivisi yang berada di bawah naungan Ketua Tim Urusan Pelaksanaan P2 di Subdit PTOP. Posko PBSDA memiliki tupoksi sebagai pengelola data dan inventarisasi kesiapsiagaan BBWS terhadap bencana serta analisis kejadian bencana. Di Posko BBSDA terdapat analisis hidrologi, analis hidrolika, dan analis meteorologi yang memerlukan SOP resmi yang memuat tugas serta output yang diharapkan untuk masing-masing tahap penanganan kejadian bencana. Dan isu ketiga adalah kesulitan mendata siapa saja yang sedang dinas, izin, maupun WFO. Belum adanya sistem monitoring kehadiran pegawai yang terintegritas membuat sulit melacak status pegawai apakah sedang bertugas dinas, sedang cuti, atau work from office. Hal ini menyurutkan staf lain maupun ketua tim untuk mengetahui ketersediaan personal secara real time, berpotensi untuk menghambat distribusi pekerjaan, serta mengurangi efektivitas koordinasi dari tim. Lalu, eh, saya melakukan analisis tapisan isu. Tapisan isu sendiri adalah metode untuk memilih dan memperhatikan isu-isu krusial. Ada dua metode yang digunakan, metode USG dan metode AKPL. Metode USG sendiri terdiri dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency sendiri itu berarti seberapa cepat dibutuhkan untuk diselesaikan isu tersebut. Untuk isu 1, poinnya 2, isu posko ada poinnya 4, isu 3, poinnya 3. Lalu untuk seriousness atau keseriusan dari masing-masing isu pertama poinnya 4, isu kedua 4, dan isu ketiga 4. Lalu ada perkembangan isu atau potensi isu luas dan melebar menjadi masalah yang baru. Isu 1 ada 4, isu kedua poinnya 5, dan isu ketiga poinnya 2. Dari total pembobotan USG, isu kedua memiliki nilai tertinggi yaitu 13 poin. Selanjutnya adalah metode AKPL atau actual. Jadi actual itu seberapa nyata masalah tersebut dirasakan di Subdirektorat PTOP atau tempat saya bekerja. Isu pertama mendapatkan poin 4, isu kedua mendapatkan poin 5, dan isu ketiga mendapatkan poin 3. Lalu untuk kehalayakan, problematik dan layak dapat ditinjau pada layar. Hasil metode AKPL menunjukkan bahwa isu kedua memiliki poin tertinggi dengan 17 poin dan diikuti dengan isu 1, lalu isu ketiga. Isu kedua yaitu SOP Posko PBSDA yang belum tersusun secara formal menjadi yang paling penting karena menyangkut dasar tata kelola dan arah kerja posko.
Tanpa adanya SOP resmi, pelaksanaan tugas di posko tidak memiliki pedoman yang baku sehingga alur kerja bergantung kepada kebiasaan atau arahan lisan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakefisiensian, tumpang tindih pekerjaan, bahkan bingung dalam situasi darurat. Jadi ada salah satu kasus yang nyata juga, yaitu pergantian staff. Jadi ada staff yang resign, lalu ada staff baru yang masuk. Itu karena tidak ada SOP yang jelas, jadi masih harus dilatih dan diberitahu tugas-tugasnya secara lisan. Selain itu, SOP posko di BBWS juga mengikuti sistem yang ada di pusat. Berarti SOP formalnya tidak segera disusun, balai juga tidak memiliki pegangan untuk menjalankan fungsinya. Sedangkan dari teman-teman BBWS dan BWS lebih memilih untuk menunggu adanya SOP yang formal agar tidak menjadi overlap dengan SOP Satgas Bencana. Dan dengan demikian, penyusunan SOP formal menjadi isu paling prioritas karena merupakan fondasi utama agar koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan operasional posko dapat berjalan terarah, konsisten, dan sesuai dengan standar yang akan kita tetapkan nantinya. Lalu ini ada analisis isu, saya menggunakan metode fishbone diagram. Jadi ada man, method, material, machine, environment, and management. Jadi untuk dari man atau SDM itu belum ada tim khusus yang ditugaskan untuk merumuskan SOP. Ini juga merupakan satu masalah karena di posko sendiri itu terdiri dari analis teknis dan bukan analis administratif begitu. Lalu untuk method, mekanisme koordinasi sejauh ini masih bergantung pada kebiasaan dan arahan secara lisan dari ketua tim. Lalu untuk material, SOP posko sendiri belum pernah disusun sehingga dokumen standar dan format masih sangat minim. Untuk mesin sendiri, penyusunan masih manual dan tidak terdokumentasi dengan baik. Untuk environment atau lingkungan, tidak ada monitoring dan evaluasi yang mendorong penyusunan SOP formal. Jadi, belum pernah ada permohonan untuk penyusunan SOP, namun dirasakan sekali kebutuhannya, seperti itu. Lalu untuk manajemen, SOP posko di BBWS-BWS harus mengikuti sistem pusat, sehingga jika pusat belum mengeluarkan, balai cenderung menunggu. Sekian analisis isu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.